Perkenalkan, nama saya Roberto Pranhas, NIM 1910416860. Kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Adi Mursalin, SE MM, CPH CM. Jadi di sini saya akan menjawab soal bagian A dulu. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. Nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Ya, saya selalu hadir karena makul ini akan berguna ke depannya. Kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Ya, saya selalu hadir. Yang saya ingat lebih dari 13 kali pertemuan. Nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Metode transportasi, politik privat, dan tekanan sosial, supply chain management. Manfaatnya, saya bisa memahami apa itu konsep serta bisa menerapkannya. Nomor 4, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen kepada saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jadi di sini tugas strukturnya bikin atau membuat video YouTube, metode transportasi, politik privat, dan tekanan sosial supply chain management. Nomor 5, bagaimana kuliah daring MO2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Operasi 2? Saya sangat berterima kasih di makul MO2 ini karena menjelaskan dan menerapkannya sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dan media yang diberikan yaitu ada Google Meet, Classroom, WA, dan Facebook. Lalu ke soal bagian B. Soal bagian B ini berkaitan dengan teori-teori Manajemen Operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Cara melakukan perencanaan produksi yang tepat berikut ada uraian terkait hal tersebut. 1. Melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing, terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. 2. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal yang seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, memperbaiki, memulai dan menyelesaikannya, tanggal dan waktu untuk setiap operasi. 3. Melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan satu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Soal bagian 2. Apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan?
Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya atau dalam kurung baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen yang tepat waktu. Keuntungan JIT antara lain yaitu 1. Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. 2. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. 3. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. 4. Kertas kerja bisa lebih simpel. 4. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang tidak tinggi, misalnya menghadapkan pay promosi tambahan. Soal bagian 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang mengirimkan hasil produknya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan less cost atau biaya terendah dalam menjawab dan jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara rinci, bukan langsung hasilnya. Oke. Adapun ongkos untuk perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon $20, pabrik C ke Cilegon $25, dari pabrik B ke Cilegon $15, pabrik A ke Serang $5, pabrik C ke Serang $10, pabrik B ke Serang $20, pabrik A ke Pandeglang $8, pabrik C ke Pandeglang $19, pabrik B ke Pandeglang $10. Jadi menjawab nomor 3. Di sini metode NWC atau Northwest Corner. Pabrik A Cilegonnya ada 50, hitung sampai 20, dan ke Serangnya ada 40, $5. Pabrik B ada $15 dan Serang ada $20. Pabrik C nya ada $5, 10 ke Serang ada $10. Jadi deminnya ke Cilegon ada 50, Serangnya ke 110. Metode LC atau less cost method. Pabrik A Cilegonnya ada $20, Serang 90-nya ada $5. Ke pabrik B ada 20, $15, ke Serang ada $20. Pabrik C Cilegon ada 30 atau $25, Serang 20, $10. Jadi deminnya Cilegon 50, Serangnya 110. Metode Farm-Vogel Appropriation Method. Pabrik A ke Cilegon ada $20, ke Serang ada $5, 60 atau $5. Pabrik B ada 50, $15, Serang ada $20. Pabrik C ke Cilegon ada $25, ke Serang 50, $10. Jadi deminnya ke Cilegon $50, maksudnya 50, Serang 110. Jadi sekarang soal bagian C berkenan dengan video yang berkenan dengan manajemen operasi 2.
Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan, dan pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Jadi video bagian A yang sudah saya tonton, yang sudah saya lihat juga, di sini judulnya adalah Just in Time. Lalu makna dalam video tersebut agar kita dapat mempelajari JIT atau Just in Time dan kita mampu memenangkan persaingan khusus dalam dunia bisnis. Teori yang dijelaskan dalam video. Yang kedua yaitu 1. Pengertian JIT Just in Time. 2. Asal dan sejarah JIT Just in Time. 3. Perbedaan JIT dan konversial. 4. Manfaat Just in Time. Lalu wawasan saya peroleh dapat mengetahui bagaimana cara bersaing ke depannya dalam berbisnis. Jadi itu adalah jawaban UAS dari manajemen operasi 2. Sekian dan terima kasih.